Selamat datang teman-teman, kembali lagi di saluran video Henry. Kali ini Henry akan membagikan tutorial sedikit tips trik bagaimana cara mengatasi PC yang mengalami BSOD atau Blue Screen Update teman-teman. Oke, mungkin teman-teman yang mengalami masalah yang serupa seperti yang pernah yang dialami yaitu BSOD, yaitu tiba-tiba layar PC menjadi biru. Dan teman-teman mungkin udah mencoba beberapa tutorial dari video-video lain tapi hasilnya masih sama, tidak juga membaik. Teman-teman perlu diketahui bahwa BSOD itu ada banyak sekali kodenya seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu adalah kodenya yang udah Henry tandain, yang Henry tandain dengan kotak yang berwarna merah. Itu adalah tanda atau kode error pada BSOD yang kita alami. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mencari di YouTube cara mengatasi blue screen, mungkin itu tidak terlalu efektif karena mungkin berbeda kodenya teman-teman. Tapi di sini Henry akan coba membuat video sederhana. Ini cara yang pertama teman-teman ya. Cara pertama untuk mengatasi blue screen, teman-teman bisa cari di control panel. Ini cara yang paling umum yang pertama teman-teman ya. Kita atur dari kinerja dari prosesor terlebih dahulu teman-teman. Teman-teman pilih power option. Terus teman-teman pilih yang rekomendasi. Di sini biasanya ada high performa, power saver dan juga balance. Tapi di sini kita pilih yang balance aja, yang rekomendasi. Di sini juga ada high, ada power saver. Tapi kita pilih yang balance aja, yang direkomendasikan oleh Windows-nya teman-teman. Oke, teman-teman bisa pilih yang lainnya sesuai yang teman-teman butuhkan atau yang teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman pada penggunaan PC-nya. Tapi Henry sarankan teman-teman pilih yang balance saja karena rekomendasi. Terus teman-teman pilih karena di sini udah aktif ya, yang balance ini sudah aktif. Kita pilih di ke bawah ada prosesor power management. Ini dia. Kita akan atur dari kinerja prosesornya terlebih dahulu. Kita pilih tanda plus di sini. Kalau kita klik di sini ada dua, ada passive dan juga ada aktif teman-teman. Untuk passive ini akan membuat prosesor menjadi lebih kinerjanya menjadi lebih maksimal teman-teman. Ini untuk teman-teman yang hobi ngegame atau edit-edit atau ngerender ini teman-teman cocoknya untuk yang passive teman-teman. Tapi sisi negatifnya adalah kinerja CPU akan lebih tinggi teman-teman, dan power konsumsinya juga akan lebih tinggi. Apalagi kalau misalkan PC teman-teman itu nggak kuat, ini akan menyebabkan blue screen atau kegagalan sistem yang menyebabkan PC menjadi layar biru teman-teman. Ini untuk yang passive teman-teman ya. Oke, di bawahnya juga ada yang aktif. Untuk aktif itu meminimalkan, bukan meminimalkan ya, lebih tepatnya di bawah passive teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang kebutuhannya mungkin untuk yang aktif ini yang kebutuhannya ringan-ringan seperti ngetik-ngetik doang atau browsing-browsing doang atau cuma dengerin lagu, mutar video, mungkin ini yang paling cocok, yaitu settingannya yang aktif teman-teman. Jadi bukan passive ya teman-teman, tapi yang aktif karena kinerja CPU-nya akan tidak maksimal dan juga power konsumsinya juga tidak akan besar teman-teman. Jadi teman-teman bisa disesuaikan tergantung dari kebutuhan teman-teman. Tapi jika di sini tidak ada pilihan aktif maupun pasif, biasanya ada yang berupa angka, berupa persen. Teman-teman pilih untuk aktif itu di angka 60 sampai 80 juga nggak apa-apa. Itu untuk settingan aktif. Untuk settingan pasifnya mungkin di atas 80 sampai 100%. Jika pasif dan aktif pada menu dari Windows teman-teman tidak ada, teman-teman bisa setting menggunakan angka.
Oke, ini adalah cara yang pertama. Setelah teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan, teman-teman bisa klik apply dan teman-teman bisa klik OK, dan settingan akan tersimpan. Tapi harus sesuaikan juga dengan PC-nya teman-teman ya, kuat atau enggaknya, karena nanti yang ada malah blue screen. Oke, di sini Henry juga akan kasih tips yang kedua. Tips dan trik yang kedua ini cara yang paling umum, sama seperti yang pertama teman-teman. Teman-teman masuk ke pengaturan, terus pilih update dan security. Nah, di sini ada Windows Security teman-teman. Kita open. Di sini kita pilih yang berlogo Defender ini atau seperti Shell. Yang logonya seperti Shell ini, kita scroll ke bawah. Kita pilih scan option. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ada quick scan, full scan, custom scan, dan Microsoft Defender offline scan. Teman-teman bisa pilih salah satu. Ini berfungsi untuk memindai atau memindai dan juga menghapus virus yang ada pada PC kita. Ditakutkan PC kita udah usang, sudah lama belum di scan virusnya, bisa jadi virus tersebut juga menyebabkan blue screen teman-teman, karena dia akan bentrok dengan beberapa sistem yang ada di Windows. Alangkah baiknya kita melakukan full scan teman-teman, untuk memperbaiki dan mencari beberapa virus yang terinfeksi pada sistem Windows kita. Di sini ada 4 metode, tapi di sini Henry sangat merekomendasikan untuk teman-teman yang pilih yang full scan teman-teman. Walaupun ini akan memakan waktu yang cukup lama, bisa sampai berjam-jam, di PC Henry sendiri memakan waktu kurang lebih 2 jam untuk melakukan full scan ini teman-teman. Tapi hasilnya sangat-sangat bagus teman-teman. Dia bisa mendeteksi semua virus yang ada pada harddisk teman-teman. Untuk quick scan dia cenderung cepat teman-teman ya untuk scannya, tapi tidak terlalu efektif teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada penyakit yang mungkin virusnya terdeteksi hanya sedikit-sedikit, teman-teman pilih yang quick scan juga nggak apa-apa teman-teman. Kalau teman-teman yakin virus atau yang ada di Windows-nya itu masih sedikit, teman-teman bisa pilih yang quick scan juga tidak apa-apa. Tapi kalau dirasa banyak sekali virus-virusnya yang menyebabkan blue screen, mungkin kode-kodenya bisa berbeda-beda, yang disarankan yang full scan teman-teman. Oke. Terus teman-teman yang di bawahnya ini ada custom scan. Untuk custom scan ini teman-teman bisa men-scan di harddisk yang teman-teman pilih. Misalnya teman-teman curiga kepada harddisk sistem atau di drive C, teman-teman bisa pilih di custom scan ini di drive C aja teman-teman. Jadi untuk harddisk lainnya tidak ada scan. Ini untuk teman-teman yang udah paham ya tentang sistemnya dari Windows yang digunakan, dan teman-teman juga meyakini bahwa ada virus di sistem atau di beberapa harddisk yang teman-teman pasang. Jika teman-teman udah yakin ada beberapa virus di salah satu harddisknya, teman-teman bisa menggunakan custom scan. Dan terakhir yang keempat ada Microsoft Defender offline scan. Seperti yang tertulis, dia akan mencari beberapa software yang terdeteksi sebagai virus dan akan langsung menghapus dari Windows atau dari device yang kita gunakan. Dan setelah terhapus akan restart otomatis untuk PC-nya. Dan ini akan memakan waktu yang cukup lama, sekitar 15 menit teman-teman, kalau kita menggunakan Microsoft Defender offline scan ini. Oke, untuk cara yang kedua teman-teman. Dan untuk cara yang ketiga ini Henry merekam menggunakan kamera HP teman-teman, karena di sini kita akan masuk ke mode save mode teman-teman. Kita pilih pengaturan terlebih dahulu. Kita pilih update dan setting atau security di sini. Terus kita pilih yang di bawah ini ada recovery.
Setelah kita pilih recovery, di sini ada advanced startup. Kita restart now. Dan setelah restart nanti akan muncul beberapa opsi. Kita akan masuk ke mode safe atau mode aman, teman-teman. Kita pilih yang kedua, yaitu troubleshoot. Terus kita pilih yang advanced option. Terus kita pilih yang startup setting, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa poin. Kita langsung klik restart aja. Dan kita tunggu sebentar. Oke, seperti ini teman-teman. Ini untuk poin-poinnya sudah bisa dipilih ya teman-teman. Kita pilih yang nomor 4. Enable Safe Mode. Kita pilih yang nomor 4, kita tekan F4 di keyboard. Kita tekan F4. Kita tunggu sampai masuk ke mode aman atau safe mode teman-teman. Kita tunggu sampai masuk ke booting atau menu dari Windows-nya. Ini adalah cara mengatasi blue screen yang ketiga ya teman-teman. Ini adalah cara yang paling umum. Ingat teman-teman, ini adalah cara yang paling umum yang kebanyakan orang alamin. Tapi berbeda-beda kodenya juga, akan berbeda-beda cara mengatasinya. Oke, ini udah masuk ke safe mode, teman-teman bisa lihat di pojok bawah kanan tertulis safe mode. Terus kita pilih di pencarian teman-teman. Kita masuk ke device manager. Ini dia, kita klik open. Nah, di sini kita hapus semua driver yang ada tanda serunya teman-teman. Yang ada tanda serunya artinya ini drivernya bermasalah atau tidak compatible dengan Windows yang kita gunakan. Ini ada banyak sekali teman-teman, beberapa driver yang ada tanda serunya. Kita hapus aja atau kita uninstall device. Kita cek terlebih dahulu ini untuk drivernya. Nah, nanti di sini kita bisa update, kita bisa disable dan juga bisa uninstall. Tapi kita pilih yang uninstall aja teman-teman. Nanti kita bisa install lagi teman-teman. Yang penting kita hilangkan semua driver dengan tanda serunya teman-teman. Kita uninstall device dan seterusnya teman-teman. Teman-teman cari semua driver yang ada tanda serunya teman-teman. Oke teman-teman, setelah semuanya yang bertanda seru kita uninstall, selanjutnya kita akan install lagi drivernya dengan cara klik kanan pada driver yang tadi kita uninstall, kita pilih update. Terus kita share otomatis for driver. Kita klik ini, share otomatis. Nah, sudah terpasang. The best driver for your device are already installed. Driver yang terbaik sudah berhasil diinstal teman-teman, dan begitupun seterusnya untuk driver-driver lainnya teman-teman. Tapi untuk beberapa driver bawaan dari Windows-nya akan otomatis terinstall dengan sendirinya teman-teman. Selanjutnya kita pilih power dan juga kita pilih restart. Dan setelah di restart nanti dia akan masuk ke menu dari Windows yang punya kita teman-teman ya, bukan dari save mode lagi, melainkan dari menu yang biasa kita gunakan pada PC sehari-hari kita. Dan dengan driver yang sudah di-update tentunya teman-teman, atau yang sudah di reset ke default sesuai dengan
versi dari Windows-nya teman-teman. Jadi untuk masalah crash sistemnya mungkin akan hilang dan BSOD-nya mungkin akan sudah tidak akan terjadi lagi teman-teman. Ini kalau dari driver yang usang atau driver yang rusak. Dan kita tunggu sampai masuk ke menu dari Windows seperti ini. Dan setelah masuk ke menu Windows teman-teman, di sini PC teman-teman akan normal kembali teman-teman seperti ini. Dan untuk kasus BSOD-nya mungkin akan otomatis hilang teman-teman seperti ini. Tapi balik lagi tergantung kode-kode yang ada pada permasalahannya teman-teman. Tapi ini hanya cara umum cara memperbaikinya teman-teman. Mudah-mudahan dengan cara ini BSOD yang ada pada PC kita dan teman-teman juga bisa diperbaiki teman-teman. Tapi jika untuk cara ini, cara yang ketiga, cara 1, cara 2, cara 3 semuanya tidak mempan, teman-teman bisa pilih masuk ke pengaturan, ada Windows Update di sini. Teman-teman di sini silahkan update untuk Windows-nya secara keseluruhan. Ini akan memperbarui semua driver dan juga semua sistem yang ada pada PC kita. Semuanya akan diupdate ke versi yang terakhir. Tapi di sini kita membutuhkan koneksi internet teman-teman. Ini untuk teman-teman yang sudah tidak bisa lagi atau tidak mempan dengan cara-cara yang tadi sudah dicoba dari cara 1, cara 2, cara 3. Semuanya jika tidak mempan juga teman-teman. Ini ada cara yang keempat yaitu menggunakan Windows Update. Oke. Ini adalah cara yang keempat jika cara yang tadi masih tidak mempan juga. Ini akan memperbarui semua driver yang ada pada Windows kita teman-teman. Dan setelah kita update Windows Update ini kita aktifkan atau kita nyalakan teman-teman, dia akan memakan lumayan banyak kuota dan juga biasanya akan lama untuk melakukan pemasangan driver-driver yang sudah kita update. Tapi tergantung pada PC-nya juga. Kalau misalkan PC teman-teman yang high end ke atas mungkin akan lebih cepat. Untuk yang high end ke bawah mungkin yang medium ke bawah mungkin akan cukup lama. Tapi ini tidak selamanya teman-teman, maksudnya tidak selamanya, hanya sesekali aja teman-teman, hanya untuk perbaikan aja. Jadi Henry rasa tidak ada salahnya teman-teman untuk update walaupun agak lama, tapi hasilnya akan sangat memuaskan teman-teman. Oke, mungkin ada masukan terakhir dari Henry. Kalau misalkan teman-teman udah coba semua cara dari 1, 2, 3 dan keempat sampai teman-teman udah update Windows-nya juga tetap saja masih BSOD. Langkah terakhir yaitu dengan cara install ulang Windows. Tapi sebelum teman-teman install ulang dari Windows, teman-teman pastikan dulu untuk perangkat-perangkat hardware-nya itu benar-benar aman, terutama pada RAM dan juga intinya RAM, prosesor dan juga kartu grafis itu 3. Pastikan teman-teman untuk dari hardware ketiga ini sudah benar-benar dalam keadaan baik. Dan setelah itu teman-teman bisa langsung proses install ulang. Ini adalah cara terakhir untuk mengatasi BSOD pada PC kita teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk videonya mungkin ini udah terlalu lama ya teman-teman. Takutnya yang nonton juga pada jenuh. Jadi Henry akan cukupkan saja videonya sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti. Kalau misalkan tidak ngerti, teman-teman bisa ulang lagi atau teman-teman bisa komentar aja di bawah. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video Henry berikutnya.